Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari, sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 5 April 2024, tertulis dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Aidi boto hamu doa sini rohani Tuhan Yesus Kristus, nama morahian gabe pogos alani hamu, asa gabe mamora hamu hinorhon ni pogos nai. Demikian firman Tuhan. Sahabatku semua, baru saja kita merayakan Paskah, memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Dengan perayaan itu tentu kita tidak akan lupa bahwa kebangkitan itu adalah upah yang harus dibayarkan dengan sebuah pengorbanan luar biasa, yaitu kematiannya di kayu salib. Pengorbanan Kristus itulah yang disegarkan Paulus kembali dalam nas hari ini, di mana Yesus rela turun dari tahta kemuliaannya untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Dalam Filipi 2 ayat 7 sampai dengan ayat 8, Paulus menuliskan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kita menjadi kaya karena kemiskinannya. Itulah kasih karunia, itulah yang menjadi kekayaan kita. Sahabatku semua, kehidupan kita saat ini adalah dalam kasih karunia Allah melalui pengorbanan Kristus. Penebusan itu telah membuat kita menjadi kaya, yaitu memiliki kekayaan spiritual atau rohani yang melimpah dengan damai sejahtera, sukacita, pengharapan, kebijaksanaan, kebaikan, kemurahan, kepedulian, pengampunan, dan berkat-berkat lainnya yang tidak terhitung jumlahnya, yang sudah dianugerahkan kepada kita. Kekayaan spiritual itulah yang akan memampukan kita melakukan kebaikan bahkan dalam keterbatasan dan kelemahan kita. Paulus memberikan contoh dengan membagikan pengalaman jemaat Makedonia. Dia menuliskannya di dalam ayat 1 dan ayat 2 Korintus pasal 8 ini demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jemaat dalam keadaan menderita dan kemiskinan secara finansial, namun mereka masih bersedia berbagi karena menyadari kasih karunia Allah. Itulah kekayaan spiritual. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Baiklah kita semakin menyadari pengorbanan Kristus Yesus yang begitu luar biasa, sehingga dengan itu kita yang sudah dilimpahi nilai-nilai kebajikan mau menyatakannya dengan membagikan apa yang baik yang kita miliki kepada sesama, sebagaimana Kristus sudah melakukannya. Hidup yang sudah menerima kasih karunia itu saat ini menjadi media yang sangat tepat bagi kita untuk menyatakan kemurahan Tuhan. Memaknai hidup dengan menghargai kasih karunia Kristus yang tidak terbatas itu adalah tugas kita saat ini, dengan perbuatan-perbuatan kebajikan, menjadi saluran berkat bagi orang lain melalui hidup kita yang sudah menerima kemurahan Allah dalam penebusan Kristus Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.